Halo anak-anak, selamat datang di kelas 6 Agama Katolik pelajaran 3. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian harus luar biasa, harus tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, tentunya kita harus mengucap rasa syukur kepada Tuhan dan diawali dengan berdoa. Mari anak-anak siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap terima kasih untuk keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami. Keindahan dan kekayaan alam ini merupakan gambaran kemuliaan-Mu. Bantulah kami untuk melihat kebesaran ciptaan-Mu dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab demi kebahagiaan kami sendiri dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita langsung saja pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran ketiga yang berjudul Bangga dan Bersyukur sebagai Bangsa Indonesia. Ya, kita harus bangga kepada negara kita. Indonesia adalah sebuah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan mempunyai letak yang sangat strategis, ya, dan kekayaan alamnya itu luar biasa, seperti hanya saja pantai-pantai yang ada di Bali itu gambarnya. Terus kemudian alam pedesaan, ada banyak sawah, gunung, itu banyak sekali di Indonesia. Terus kemudian terumbu karang Indonesia itu merupakan terumbu karang yang sangat bagus di dunia. Kemudian ada hutan di Indonesia, hutan yang terbesar di Indonesia itu ada di Kalimantan. Ya, jadi Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan mempunyai letak yang strategis, yakni di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu apa anak-anak? Ya, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Lebih dari itu, alam Indonesia sangatlah indah. Tanah air kita mengandung banyak bahan tambang, seperti hanya di Papua itu Freeport. Selain itu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Penduduknya juga banyak. Bangsa besar dari berbagai suku bangsa, ya, adat istiadat, budaya juga banyak, agama. Nah, perbedaan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersatu, tetapi justru menjadi modal dan kekayaan untuk membangun bangsa. Jadi perbedaan-perbedaan tidak membuat kita semakin jauh, tapi semakin kita bersatu padu untuk menjadikan modal dan kekayaan untuk membangun bangsa kita. Itu bangsa Indonesia, dan kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan bagi bangsa Indonesia. Tuhan telah menciptakan tanah yang subur. Tanah kita itu merupakan tanah yang cukup subur anak-anak. Banyak tanaman yang bisa ditanami, padi, pohon-pohonan, tidak terlalu kering. Jadi kita harus bersyukur. Ya, keindahan alam Indonesia ini contohnya anak-anak. Ada pantai, ada laut, ada gunung-gunung, ada terumbu karang yang indah, alam pedesaan, hutan, seperti itu. Ya, kemudian kekayaan alamnya ya banyak sekali. Bunga-bunga yang terkenal, ada flora dan fauna. Ini flora ya, ini namanya bunga rafflesia. Terus kemudian faunanya ada badak bercula satu, kemudian ada komodo,
kemudian ada bunga bangkai banyak sekali, ada orang hutan yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Jadi banyak sekali, ini merupakan eh, berbagai contoh sebagian yang Bapak sebutkan. Masih banyak flora dan fauna yang lainnya ya. Bisa anak-anak belajar dari internet, bisa melihat dari situ. Ya. Keanekaragaman budaya ya. Kita juga memiliki budaya yang banyak ya, karena suku kita juga banyak. Ada suku Jawa, ada suku Batak, banyak, ada suku Sunda, banyak sekali. Ini adalah contoh rumah joglo ya. Ini berasal dari Jawa Tengah. Terus ada apa ini anak-anak? Ayo. Ini adalah Candi Borobudur. Merupakan suatu budaya dari agama Hindu. Ini letaknya di mana anak-anak? Ya. Ini letaknya bukan di Jogja, yang bilang dari Jogja salah. Ini dari Magelang ya anak-anak. Banyak kan keliru tentang beradanya Candi Borobudur. Banyak yang menunjukkan dari Jogja, tapi bukan dari Jogja, melainkan dari Magelang. Ya, ini ada tarian. Ini tari kecak. Tari kecak berasal dari Bali. Ya, banyak, itu adalah merupakan sebagian contoh dari kebudayaan di Indonesia. Ya anak-anak, anak-anak bisa buka nanti bukunya, dibaca kitab Kejadian 2 ayat 8 sampai 18, manusia di Taman Eden. Ya, tapi Bapak hanya tidak membaca karena terlalu panjang, nanti waktunya terlalu banyak untuk video sehingga nanti kesulitan untuk menguploadnya. Jadi Bapak hanya memberikan peneguhan, nanti anak-anak bisa membacanya di rumah ya. Taman Eden disebut juga dengan Taman Firdaus anak-anak. Taman Firdaus itu memiliki arti atau makna tempat di mana Allah hidup bersama manusia. Dalam Taman Eden ditemukan sukacita. Di situ surga ya anak-anak, merupakan surga. Di situ penuh sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Taman Eden dapat diartikan sebagai taman Allah. Manusia yang tinggal di sana akan merasa bahagia dan penuh damai sejahtera. Lalu apa hubungannya dengan keindahan Nusantara Indonesia? Ya, apa hubungannya anak-anak? Ya. Allah juga telah menciptakan Nusantara bangsa Indonesia dengan keindahan alam yang sungguh luar biasa yang kita ceritakan tadi. Ada banyak kekayaan alam yang mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden agar tujuannya adalah mengusahakan dan mengelola taman tersebut. Tujuan dan pengolahan Taman Eden adalah agar manusia dapat hidup bahagia dan memuliakan Allah ya. Di Taman Eden hidup berbagai binatang, sungai, airnya juga jernih, tumbuh berbagai pohon yang bisa dan tidak bisa dimakan buahnya. Selain mengelola dan mengusahakan taman, manusia juga mempunyai tugas untuk memberi nama kepada binatang-binatang dan juga tanaman yang ada di dalam Taman Eden tersebut. Di dalam Taman Eden terdapat sungai yang jernih airnya dan aneka binatang yang hidup damai. Kondisi Taman Eden pada awalnya sangatlah baik dan asri. Manusia boleh hidup berdampingan dengan berbagai binatang. Namun kondisi itu berubah anak-anak setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika manusia harus keluar dari Taman Eden dan mengolah tanah untuk kehidupannya. Taman pun menjadi rusak karena jatuhnya dosa terhadap larangan, bahwa melarang buah, memakan buah larangan. Ya.
Sebagai warga negara, kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan, tidak merusaknya. Contoh-contoh untuk menjaga lingkungan kita itu tidak membuang sampah sembarangan, ya, merawat tanaman di rumah kita, itu tindakan-tindakan kecil yang harus kita lakukan. Kalau bisa juga ikut melakukan penghijauan hutan seperti itu anak-anak. Pencemaran itu contohnya seperti membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan banjir, terus ada asap, pencemaran udara lewat asap pabrik, itu juga merupakan contoh-contoh pencemaran. Jadi anak-anak harus tetap menjaga lingkungan kita, ya, dengan anak-anak juga menjaga kesehatannya dengan mencuci tangan, dan memakai masker, terutama pada kehidupan hari ini yang sekarang ada wabah virus corona. Jadi anak-anak harus selalu menjaga kesehatan, ya. Ada tugas anak-anak, kerjakan soal Google Form yang sudah ada di Google Classroom dengan jawaban yang teliti dan tepat. Kerjakan dengan 1 akun email dan 1 jawaban, dan tidak boleh menggunakan 2 akun sehingga jawabannya ada double. Begitu anak-anak, terima kasih, pembelajaran hari ini sudah selesai. Selamat belajar, Tuhan memberkati, amin. Sampai jumpa.